Oh alah, lucunya para Wahabi ini. Yang satu katanya dalil yang sahih tentang sholat tarawih yaitu 11 rakaat. Berarti yang lain gak sahih ya kong. Wahabi yang satu lagi katanya Albani telah menyelisihi ulama salaf karena membid'ahkan rakaat tarawih 20 rakaat. Hebat ya Albani, Sayyidina Umar saja dibid'ahkan. Kan Sayyidina Umar yang menyuruh sholat tarawih 20 rakaat sambil berjamaah. Apakah Wahabi ini lebih paham hadis daripada Sayyidina Umar? Lebih-lebih lagi Albani yang mengatakan sholat tarawih 20 rakaat adalah bid'ah. Berarti Sayyidina Umar melakukan kebid'ahan. Setiap bid'ah ujung-ujungnya Wahabi pasti bilang masuk neraka. Maka secara halusnya kalau dipahami Wahabi seolah-olah mau mengatakan Sayyidina Umar masuk neraka karena melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Walah, kesesatan yang nyata. Hampir mirip sama Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan Wahabi membid'ahkan seluruh perbuatan sahabat yang tidak pernah dilakukan Nabi. Karena menurut mereka, setiap yang tidak pernah dilakukan Nabi maka itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap kesesatan itu dalam neraka. Maka dengan sebab statement Wahabi ini, berapa banyak sahabat maupun salaf yang terjerumus ke dalam kebid'ahan setelah tidak adanya Nabi. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Salah satunya yaitu mengumpulkan mazhab. Kata Wahabi, oh itu bid'ah secara laghwiyah. Lah, kan kata kalian bid'ah cuma satu, enggak boleh dibagi-bagi. Ini kok dibagi bid'ah laghwiyah dan syariah? Enggak jelas memang Wahabi. Padahal solat tarawih 20 rakaat itu adalah ijma' para sahabat. Ketika Sayyidina Umar melakukan solat tarawih 20 rakaat, ketika itu tidak ada satupun sahabat yang menentangnya. Maka apabila Wahabi membid'ahkan solat tarawih 20, maka mereka telah membid'ahkan ijma' para sahabat. Maka sudah jelas terang Wahabi menentang para sahabat. Padahal imam yang 4 saja tidak ada satupun yang mengatakan solat tarawih itu 8 rakaat. Maka yang pertama kali melakukan solat tarawih 8 rakaat yaitu Wahabi. Karena mereka memang tidak mau berlama-lama dalam melaksanakan solat. Dan yang mesti kita ketahui adalah tarawih maknanya banyak istirahat. Karena tarawih adalah lafaz muntaha jemu', lafaz sehabis-habis jamak. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Al-Bukhari mengatakan solat jamaah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadan dinamai tarawih karena para sahabat pertama kali melaksanakannya beristirahat pada setiap 2 kali salam, yaitu setiap 4 rakaat. Maka bila 20 rakaat solat yang kita kerjakan, maka akan mendapat 4 kali istirahat. Dan ini sudah membenarkan lafaz jama' dari kata-kata tarawih. Namun bila dilakukan hanya 8 rakaat, maka hanya dapat beristirahat cuma 1 kali, yaitu di rakaat keempat. Berarti yang mereka kerjakan itu bukan solat tarawih, karena tidak sesuai dengan namanya. Buat para Wahabi, kalian harus mengganti nama solatnya, karena yang kalian kerjakan bukanlah tarawih. Baik, kita lanjut lagi terkait soal tarawih tadi yang kuat. Yang kuat apakah 8 rakaat atau 20? Kata Wahabi tadi yang kuat itu 8 rakaat, karena mereka menggunakan hadis secara mentah-mentah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Tidak adalah Nabi itu solat melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Maka menurut para ulama, hadis ini bukanlah tentang solat tarawih, karena di situ disebutkan kata-kata pada bulan selain Ramadan. Karena kita sudah tahu yang bahwa tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Maka hadis ini maksudnya yaitu solat tahajud, karena solat tahajud dilakukan di setiap bulan, baik bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lainnya. Jadi yang menyebutkan secara jelas kalau Nabi sholat tarawih cuma 8 rakaat itu mana?
Sayyidina Umar menyuruh 20 rakaat. Apakah Sayyidina Umar tidak paham hadis? Ataukah Sayyidina Umar tidak paham bid'ah? Sungguh ironis, Wahabi lebih percaya kepada Albani ketimbang Sayyidina Umar dan para sahabat dan 4 imam mazhab. Sebenarnya bukan karena mereka percaya Albani, tapi karena mereka ditekan oleh Inggris agar benar-benar patuh terhadap fatwa Albani. Kalau tidak patuh, mereka tidak akan lagi digaji. Bahkan bisa-bisa mereka dikeluarkan dari komunitas Wahabi. Padahal Imam Malik meriwayatkan dari Yazid bin Kashifah dari As-Sa'ib bin Yazid bahwa jumlahnya solat tarawih adalah 20 rakaat selain solat witir. Sementara itu dari Yazid bin Ruman dikatakan Muhammad bin Nasir meriwayatkan dari jalur Atha bahwa aku mendapati mereka pada bulan Ramadan salat 20 rakaat dan 3 rakaat witir. Sekelas Imam Malik saja masih melakukan 20 rakaat dengan mengikuti Sayyidina Umar, karena Imam Malik tahu Sayyidina Umar lebih paham tentang hadis, karena mereka hidup langsung dengan Rasulullah dan juga salah satu sahabat Rasul terbaik. Ini ada ustaz jadi-jadian belajar 2 tahun, bahasa Arabnya masih pakai terjemahan, sok-sokan bid'ahin Sayyidina Umar. Kan gak ngotak tuh orang. Maka kesimpulannya adalah solat tarawih adalah 20 rakaat dengan mengikuti ijma' para sahabat berdasarkan perlakuan Sayyidina Umar yang tidak dibantah oleh satu sahabat pun. Ini dinamakan dengan ijma' sukuti. Nabi sudah menjelaskan la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak berhimpun umatku di atas kesesatan. Maka dengan dalil yang sangat banyak, baik yang am atau yang khas, saya yakin Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain tidak mungkin berhimpun atau sepakat di atas kesesatan. Sama dengan solat 20 rakaat bukanlah bid'ah, karena bid'ah adalah kesesatan. Sedangkan Nabi telah menjamin tidak akan sepakat umatnya di atas kesesatan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Wahabi benar-benar sesat, karena pendapat dan akidah mereka tidak disepakati oleh 99% umat Nabi Muhammad. Berarti mereka sesat, karena kalau enggak sesat pasti sudah disepakati oleh kaum muslimin lainnya.